Rasmus Paludan berniat bakar Al-Quran tiap hari Jumat. Paludan kembali membakar Al-Quran yang dilakukan di depan sebuah masjid di Copenhagen, Denmark. Dalam aksinya itu, Paludan berjanji akan terus melanjutkan aksi semacam itu setiap Jumat. Ia berujar, pembakaran Al-Quran ini akan terus dilakukan hingga Swedia mendapatkan dukungan dari Turki untuk bergabung NATO. Seperti diketahui, Swedia ingin bergabung NATO dan harus mendapatkan restu dari semua anggota NATO, dan Turki dalam hal ini belum juga merestuinya. Aksi pembakaran Al-Quran ini penghinaan bukan hanya kepada umat Islam, tetapi penghinaan atas HAM, seluruh umat manusia atas pilihan belief sistemnya. Secara pribadi, saya tidak terima hal ini didiamkan oleh pemerintah Swedia. Murka saya dan mau menantang cara orang itu, manusia hina, Rasmus Paludan. Sebelum kita nambah emosi, kita urai siapa manusia hina itu. Dia merupakan pemimpin partai Stram Kurs atau partai garis keras, partai white supremacy, partai rasis dan berideologi fasisme, partai kanan yang sering menyuarakan sentimen SARA, suku, agama, ras, dan antar kelompok. Terutama tersering adalah dia memprovokasi anti-Islam dan anti-imigran. Rasmus mempunyai dua kewarganegaraan, Denmark dan Swedia. Provokasinya terhadap dunia Islam sudah kelewatan. Seperti di tahun 2019, dia pernah membakar Al-Quran yang dibungkus dengan daging babi. Dan pada tanggal 27 Januari kemarin, dia membakar Al-Quran lagi di depan masjid di Copenhagen, Denmark. Yang semua pembakaran tersebut dilindungi polisi yang mengatakan ini adalah atas nama kebebasan bersuara negara tersebut. Maka, walau menghina Islam, hal itu harus dilindungi. Dan bagi saya pribadi, Denmark dan Swedia bukan melindungi kebebasan berpendapat, namun memang menantang perang umat Islam. Oke, sabar sebentar. Kita manusia beragama yang rasional. Kita sabar sebentar sebelum kita membumi hanguskan manusia Rasmus tadi. Kita new mind, kita analisa lebih dalam. Kita melihat wacana lebih luas lagi. Karena kita sebagai manusia sadar harus melihat sebuah data agar bisa menjadi informasi dan menjadi knowledge. Baru kita bertindak. Pertanyaan, mengapa di depan kedubes Turki? Mengapa di masjid yang terbanyak orang Turkinya? Mengapa sangat spesifik Turki? Turki memang Islam. Kenapa tidak di kedutaan Indonesia atau di kedutaan Malaysia? Sekali lagi, kenapa Turki? Inilah awal analisa yang membuat kita meluaskan wacana bukan hanya Islamofobia atau mengkampanyekan kebencian takut terhadap agama Islam tindakannya. Namun, lebih dikarenakan jangan-jangan ada agenda politik di belakangnya. Pemerintah Swedia dan Denmark sesungguhnya juga menyetujui langkah tersebut. Kita meluas lagi pengamatannya. Kita tahu bahwa ketika Rusia menyerang Ukraina adalah pelaksanaan atas peringatan berkali-kali dari Rusia kepada Ukraina yang untuk tidak join NATO. NATO adalah kolonialisasi barat ke Eropa Timur. Sudah 15 negara ex-Soviet di Eropa Timur yang bergabung dan saat ini ada 30 negara yang bergabung yang bukan hanya membangun aliansi militer, namun penaklukan ekonomi negara-negara kecil tersebut untuk jadi pasarnya negara besar Eropa Barat. Fakta pertahanan adalah langkah militer multilateral beberapa negara atas takutnya kalau ada serangan dari negara lain. Negara Eropa warganya sesungguhnya tidak suka membuang-buang anggaran militer yang jarang dipakai dan hanya untuk jaga-jaga. Karena itu mereka mengecilkan anggaran militer dan lebih membuat kesejahteraan warganya dana tersebut. Daripada punya pesawat tempur senilai 80 juta dolar atau 1,1 triliun rupiah, mending membangun rumah sakit, membangun sekolah, dan sarana masyarakat lainnya. Daripada punya kapal induk seperti USS Gerald Ford yang harganya 199 triliun rupiah atau 1/12 APBN Indonesia, mending buat kesejahteraan rakyat yang menggratiskan pendidikan dan kesehatan masyarakat, juga meningkatkan daya beli masyarakat. Daripada punya tank Abrams Amerika seharga 18 juta dolar atau tank Leopardnya Jerman seharga 7 juta dolar, belum harga amunisinya yang sekali jalan tank tersebut membawa uang senilai 10 juta dolar untuk membunuh manusia. Banyak negara Eropa, terutama sisi utara, sisi tengah Eropa, mengurangi anggaran tersebut dan membuat kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena itu, ketika Rusia menyerbu Ukraina, media barat memprovokasi warga dunia, terutama Eropa, bahwa Rusia adalah bangsa penyerbu dan Putin adalah orang gila yang haus kekuasaan, seorang penakluk dan agresor. Finlandia, Swedia yang belum menjadi anggota NATO, yang tidak punya defense budget yang besar, menjadi panik dan kena provokasi tersebut. Karena setelah Finland yang menempel pagar perbatasan dengan Rusia sepanjang 800 km panjangnya perbatasan Rusia-Finlandia, maka negara sebelah Finlandia adalah Swedia, bisa juga diserang Rusia. Padahal Rusia kecil kemungkinan menyerang Finlandia dan Swedia karena tujuan Rusia adalah menciptakan buffer country atau wilayah bumper untuk serangan NATO, di mana Ukraina yang memang pemimpinnya adalah pro-Amerika memang ingin gabung dan membiarkan NATO dengan Rusia untuk dogfight di perbatasan pagar negaranya. Dan kita semua tahu Turki adalah sahabat Rusia dan Turki punya ambisi menjadi pengendali Eropa, menjadi global player.
Pemimpin Turki, Erdogan, adalah pencinta sejati bangsa Turki dan negara Turki. Turki ini dijajah di banyak hak, termasuk Selat Bosporus yang membelah Turki dan membelah dua laut besar, Laut Hitam Black Sea dan Laut Marmara Mediterranean, yang dilewati banyak kapal niaga, namun Turki tidak dapat benefit apapun. Di mana jelas Erdogan akan mengambil hak Turki. Seperti halnya New Mind yang terinspirasi akan langkah Erdogan, akan meminta hak Selat Malaka kepada internasional. Ini kalau pemimpinnya seberani Erdogan, seberani Putin, seberani Xi Jinping. Bukan pemimpin pragmatis, populis, pro ekonomi oligar. Harus berani dan untuk rakyat. Itulah pemimpin ideal Indonesia ke depannya. Untuk itu, Turki punya skenario sendiri agar menjadi negara berdaulat dan pemain global. Di mana salah satunya, Turki tidak mau anggota NATO ditambah. Di mana kita tahu syarat negara join NATO, ke-30 negara anggota harus setuju 100%. Turki menghalangi Finlandia dan Swedia menjadi anggota NATO bukan karena pro-Rusia saja, karena Swedia dan Finland main dua kaki dengan mendukung Kurdi untuk merdeka. Suku Kurdi sebagian ada di wilayah tenggara Turki yang selalu mengganggu keamanan kesatuan Turki, yang mendapat funding dan mendapat sokongan untuk pergerakan rebel mereka terhadap Erdogan didukung oleh Swedia. Inilah geopolitik saat ini. Yang terbaru adalah memancing marah Turki, di mana Rasmus berkata dengan tegas akan membakar Al-Quran setiap Jumat sampai Turki mendukung Swedia jadi anggota NATO. Rasmus, lu bukan nantang Turki, lu nantang umat Islam. Dengan ini, resmi Bosman mengatakan tak tantang carok kon. Nih celurit, tolong kirim ke Rasmus dan polisi Swedia minggir kon. Tol